Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, guru SMK Negeri 1 Brebes. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini adalah penyampaian diseminasi mengenai budaya positif sebagai tugas untuk saya CGP Angkatan 9. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan acara ini bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif ya, seperti yang telah saya terima ilmunya di pembelajaran CGP Angkatan 9 ini, bahwa budaya positif itu sangat penting kita terapkan pada sekolah kita. Mengapa? Karena sekolah kita adalah sekolah SMK, sekolah menengah tujuan, di mana nanti menghasilkan anak-anak yang akan bekerja atau yang akan berkomunikasi, berkolaborasi dengan dunia luar. Maka dari itu kita harus mampu untuk bisa membekali anak-anak kita dengan berbagai macam ilmu tentang budaya positif, agar nanti mereka bisa menerapkan apa-apa yang sudah mereka dapatkan di SMK ini pada lingkungan di mana mereka bekerja, atau misalnya mereka bisa menjalin kerjasama dengan berbagai macam bentuk, entah itu lembaga atau misalnya orang per orang. Bapak Ibu yang kami hormati, agendanya adalah pembukaan, kemudian capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti dan eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Lanjut. Untuk capaian umum modul 1.4 ini, yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Inilah capaian umum tentang modul 1.4. Nah, Bapak Ibu perhatikan sebelum kita melaju pada materi-materi yang akan kita bahas. Nah, menurut Bapak Ibu guru nih, setuju atau tidak? Jadi kalau jawab setuju ya setuju, kalau tidak juga bagaimana nanti alasannya seperti apa. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak? Beli setuju apa tidak? Tidak setuju. Ada yang menjawab setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, untuk Beli kenapa menjawab tidak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk perkembangan anak di masa sekarang berbeda dengan anak di waktu yang lalu atau zaman dulu, zaman kita sekolah begini. Jadi untuk memberikan pembelajaran ataupun memberi efek jerah ataupun tujuan yang disiplinan, kita harus menggunakan cara yang berbeda dengan waktu kita sekolah dulu. Terima kasih.
Terima kasih jawabannya Bu Eli, dan memang betul ya, jadi sesuaikan dengan kondisi anak atau kondisi zamannya sekarang ini. Baik, yang kedua mengenai pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa betul? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ada yang tidak setuju? Barangkali Bu Isro bisa menjawab. Boleh. Ya, terima kasih. Ini jawaban menurut pendapat saya nih. Penghargaan terhadap anak ini sebenarnya punya fungsi laten atau fungsi yang memang negatif gitu ya, dilihat dari dampaknya kepada anak. Karena anak ketika melakukan sesuatu yang baik, itu tujuannya bukan murni dari kesadaran memang ingin baik, tetapi adalah ada motivasi supaya dapat suatu penghargaan. Nah, dengan memberikan penghargaan ini sebenarnya bisa berdampak lebih luas. Ada yang namanya timbul kecemburuan dari rekan-rekannya. Jadi misalnya ada satu yang maju gitu ya, dia kemudian dikasih hadiah gitu ya, atau diberikan ucapan-ucapan yang meninggikan dia. Kemudian di rekan-rekan yang lain melihat, itu akan ada rasa iri, ada rasa benci, dan ini juga akan menjadi dampak sosial yang tidak baik untuk perkembangan kehidupan sosial. Jadi mungkin harus dipertimbangkan lebih jauh. Seperti itu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isro atas jawabannya. Memang betul ya. Untuk ada beberapa menurut kita itu apakah itu hukuman atau itu merupakan satu penghargaan. Jadi terkadang ada penghargaan yang memang itu tidak membuat anak menjadi satu motivasi tersendiri, tetapi melainkan akan menimbulkan dampak yang lain bagi anak yang lain juga. Baik, berikutnya. Bapak Ibu, ini mohon nanti Bapak Ibu membuat satu jawaban ya. Nanti contoh budaya positif yang sudah Bapak Ibu implementasikan di sekolah dengan siswa, kemudian budaya positif di sekolah kita yang sekiranya perlu ditingkatkan. Baik, sambil Bapak Ibu memikirkan jawabannya, saya kasih untuk stikernya ini. Jadi mohon dituliskan di lembaran yang sudah saya bagi Bapak Ibu, contoh budaya positif yang sudah Bapak Ibu implementasikan di sekolah dengan siswa, dan budaya positif di sekolah kita yang sekiranya perlu ditingkatkan. Monggo silakan, bisa pakai koin-koin. Nanti Bapak Ibu tempel di papan sebelah kiri. Monggo yang lainnya silakan menempel. Jadi nanti kita tahu apa-apa atau budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita dan yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, budaya positif yang sudah diimplementasikan di sekolah kita
Yang pertama adalah budaya literasi. Nah, di sini ada contoh tadarus pada jam pertama sebelum pembelajaran. Nah, kita memang bisa melaksanakan bersama-sama ya, sudah. Kemudian membersihkan ruangan setelah praktek. Ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah kebersihan lingkungan. Berikutnya membuat kesepakatan kelas, kemudian tata tertib sekolah, untuk apa ini? Agar mudah dibaca dan menggunakan banner ya, agar mudah dibaca. Kemudian berikutnya adalah mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Nah, ini juga sudah kita laksanakan. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran akan kebersihan. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi untuk beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita, baik yang diterapkan maupun yang perlu ditingkatkan, ini tadi sudah kita refleksi bareng-bareng. Nah, di situ ada mengenai yang perlu ditingkatkan adalah mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Nah, berarti nanti Bapak Ibu bisa membuat satu bentuk kerjasama dengan siswa, bagaimana nih cara kita agar bisa menata sekolah ini agar bersih, kemudian lebih baik, lebih sehat. Nah, nanti caranya seperti apa? Oke, lanjut dulu. Topik dalam eksplorasi konsep pada kali ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini yang kita pelajari di dalam budaya positif ini. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, nah, yang artinya belajar. Nah, kemudian budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pada pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam profil belajar Pancasila. Bapak Ibu tahu profil belajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi apa namanya, profil belajar Pancasila ini betul-betul harus kita wujudkan di dalam jiwa-jiwa peserta didik yang ada di sekolah kita. Baik, lanjut. Kemudian
silakan Bapak Ibu. Ini ya permainan sedikit ya. Bapak Ibu ambil kertas. Ambil apa lah, kertas cemilan kertas atau apa? Monggo tisu atau apa? Iya. Cemilan. Nah, kita akan membuat satu permainan di mana permainan itu akan memberikan dampak kepada kita berpikir posisi kontrol ini sebenarnya ada di mana? Apakah antara saya atau dia? Nah, ini nanti tergantung Bapak Ibu. Jadi berpasangan nih, Bu Iro sebelah sini, kemudian Bu Lutfi sebelah sini, kemudian berhadapan dengan di belakang. Jadi ini adalah permainan berpasangan. Yang belakang juga begitu dan seterusnya. Baik, kemudian Bapak Ibu coba kertas itu genggam di tangannya Bapak Ibu seerat-eratnya. Ya, seakan-akan itu adalah barang yang paling berharga, yang Bapak Ibu miliki. Ya. Nah, kemudian jadi untuk yang kedua ini stop dulu, ini nggak usah istilahnya, nanti yang mendengar adalah yang sebelah sini dulu. Nah, kemudian ini A, ini B. Kemudian coba antara Bu Ida dan Bu Eli silakan rebut genggaman yang ada di tangan pasangannya masing-masing. Monggo silakan, bagaimana caranya yang B ini bisa mendapatkan benda yang berharga di tangannya si A. Terserah, monggo dengan cara apakah monggo jangan memberikannya atau dari B ini nanti bisa mendapatkan itu dengan cara yang bagaimana. Oke, Bu Evi sudah mendapatkan dari Bu Mulyani, monggo. Silakan. Saya kalau itu saya mau mengamalkan dengan cara kekerasan. Takut. Oke, silakan. Bu Iro rela memberikan? Bu Lutfi rela memberikan? Tidak. Oh, susah sekali. Jadi bagaimana Bu Iro? Kenapa Anda tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangan Anda kepada rekan Anda? Saya tidak memberikan ini kepada Bu Eli karena ini adalah milik saya dan saya harus mempertahankan ini. Ya. Kemudian Bu Lutfi, alasannya apakah sama atau tidak? Sama seperti Bu Iro, karena ini adalah harta yang paling berharga yang saya miliki. Harta yang paling berharga. Berharga. Ya, baik. Kalau Bu Mun bagaimana? Kalau saya prinsipnya berbagi. Oh, berbagi. Berbagi karena terpaksa, baik. Jadi kita bisa melihat ya dari pribadi masing-masing ya, dari permainan ini nanti kita terapkan pada anak, itu bisa menjadi satu bentuk penilaian diagnosis kita kepada siswa kita juga nanti ya. Artinya apa? Ada yang kuat sekali mempertahankan, berarti apa? Posisi kontrol itu ada di kita. Ya, ada di kita. Pokoknya kamu mau seperti apapun, saya, itu hak saya, ini saya gitu kan. Tapi kalau misalnya oke lah, prinsip berbagi itu baik sekali, tetapi di sini kita juga harus menyadari ya berbagi yang seperti apa yang bisa memberikan manfaat kepada sesama atau kepada orang lain. Ya, jadi kalau di posisi Bu Mulyani berarti posisi kontrolnya, kekuatannya ada di Bu Evi.
Seperti itu kan. Jadi ini dari hikmah dari permainan tersebut. Monggo Bu dilanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau verifikasi, apa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, ini kita bisa pelajari di sini bahwa stimulus respon, ya, kemudian nanti teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini biasa kan dalam kehidupan sehari-hari, ya, gitu. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita kan juga begitu, ada anak yang memang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau tata tertib atau sesuai dengan kita lah, ya. Itu merupakan satu kesalahan mereka. Tapi nanti di dalam disiplin positif ini ada cara bagaimana menyikapi hal tersebut, Bapak Ibu, agar kita tidak serta-merta menyalahkan anak, ya. Semua perilaku memiliki tujuan, entah salah atau benar pasti itu ada tujuannya mungkin, ya, karena mereka kok seperti itu berbuatnya, karena mungkin mereka punya pandangan berbeda dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya, nah, orang lain bisa mengontrol saya, gitu kan? Nah, kemudian ini orang lain bisa mengontrol saya, gitu kan? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, gitu kan? Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ternyata Bu Eti kan gagal tadi dengan memaksa, membujuk dan lain sebagainya, ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini model berpikir menang. Seperti itu. Lanjut. Pembelajaran yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita sebagai seorang guru harus memiliki satu pemahaman atau tentang teori motivasi, kemudian tadi hukuman maupun restitusi, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar, ya, entah itu murid atau entah itu atasan kita, teman kita, gitu kan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang biasanya yang kita lakukan, ya. Murni betul-betul apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan sesuatu itu atas dasar motivasinya apa? Eksternal. Yaitu agar apa? Agar tidak misalnya agar kita itu tidak diejek, agar kita itu tidak disalahkan, atau agar kita itu tidak misalnya dinyatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kan berarti motivasi yang berasal dari eksternal, ya. Kemudian penghargaan itu juga motivasi dari eksternal. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana caranya kita bisa menghargai diri kita sendiri, ya. Berikutnya, menurut KHD, nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini pemikiran KHD mengenai istilah merdeka. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Ini contoh atau apresiasi kita pada siswa kita. Ini
ada kalimat pembuka, kemudian nilai kebajikannya, situasinya, gitu. Ini nanti biasanya dalam ketika kita menemukan anak atau peserta didik kita itu melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita berikan kepada siswa. Ini misalnya kemarin saya perhatikan Bu Mulyani, misalnya kemarin saya perhatikan Mbak, gitu ya. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini bisa kita terapkan di kelas kita Bapak Ibu untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu diungkapkan pula bisa dengan kata-kata. Ya. Nah, ini menurut Bapak Ibu ya, perbedaan hukuman atau konsekuensi. Nah, sebelum kita tahu hukuman apa, konsekuensi apa coba ya. Tindakan guru nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hutan. Bapak ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena memang kita tidak boleh ya melakukan itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, jadi Bapak Ibu sudah paham? Ya. Nah, baik. Dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau hukuman itu akibatnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi sebab akibat yang biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kalau dengan kata-kata kita ya kan, ini kan fisik maupun hati. Kalau kata kita pedes, itu sakit hati. Nah itu maksudnya hukumannya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah konsekuensi itu anak akan menghargai disiplinan. Paksaan, karena hukuman ini kan sebuah efek dari satu pelanggaran peraturan ya. Jadi memang sifatnya adalah memaksa. Konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Berikutnya mendorong anak kemudian menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kemudian kita lanjutkan, apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi anak itu menyadari
kesalahannya, kemudian mereka akan kembali kepada semula, artinya yang dari kata gagal bisa menjadi sukses, gitu ya. Nah, ini yang namanya restitusi. Nah, kemudian ini ada kalau identitas gagal dan identitas sukses. Ini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. 9 ciri restitusi, Bapak Ibu. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, sebelum kita lanjutkan pada keyakinan kelas, saya mohon Ibu Bapak berdiri dulu sejenak untuk melemaskan otot-ototnya. Ngantuk nih Bapak Ibu. Jadi kita sejenak untuk bermain-main. Baik Bapak Ibu, jadi ini permainannya cukup mudah. Nanti kalau misalnya saya bicara, ini ada kata-kata yang nanti Bapak Ibu ketika saya mendengar kata ini, ada satu gerakan yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Jadi sementara Bapak Ibu tangannya seperti ini, sebelah, berarti kalau ini berarti sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan, baik. Nah, kemudian kalau misalnya saya menyebutkan nama Eli, ya, nanti Bapak Ibu menggenggam tangan sebelahnya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu rangkum, nah, ini juga, nah, gitu, ya. Nah, tapi berusaha yang ini, terus semangat, iya. Nanti ini berusaha untuk tidak, maksudnya turun. Nah, jadi yang merasa ini ketika saya menyebutkan nama Eli, tangannya turun. Tapi yang sampingnya, ya, itu berusaha untuk merebut tangan tersebut. Paham, Bu Eli? Nah, Bu Eli tidak fokus, makanya fokus, Jadi silakan tangannya sini semua ya. Nah, kemudian ketika nanti saya bercerita, kemudian ada kata-kata nama Eli, ya. Nah, Bapak Ibu segera menurunkan tangannya, kemudian tangan kirinya bergerak untuk merebut tangannya. Jadi jangan sampai tangan itu turun. Contoh Eli, ayo. Boleh. Nah, kemudian Eli, ini tangannya sudah di sini dulu saya. Nah, gitu ya. Kemudian satu keluarga ada yang bernama Ella. Saya kan menyebutnya Eli. Nah, satu keluarga ada Ella, Elo, dan Eli. Nah, begitu caranya. Iya betul. Ini biar nggak ngantuk lagi. Baik, bisa dimulai ya. Iya. Baik, seperti itu tadi ya, ininya banyak perintahnya gitu. Dalam satu kampung hidup sebuah keluarga dari Pak Ahmad dengan memiliki 4 putra. Yang pertama namanya Ella. Yang kedua namanya Eli. Ngantuk-ngantuk aja masih konsen ya betul.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita berikan semuanya yang untuk mendengarkan suasana. Baik. Kita lanjut tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus ada keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kan peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini COVID ya, kalau sekarang ya COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, maka baik Bapak Ibu, ini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Oke? Jadi Bapak Ibu akan tahu bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Oke? Baik, ini tadi sudah Bapak Ibu belajar mengenai perbuatan keyakinan kelas, maka ini coba ya lihat peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan ini, kalau keyakinan itu biasanya bentuknya adalah kalimat positif, ya. Misalnya peraturan yang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita ubah kalimat positif apa ya? Biro, beda kan? Menaruh Kalimat positif. menaruh di tempatnya. Ya betul. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Iya, oh kan sama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Kemudian kalimat positifnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka di sini kalimat positifnya adalah menyayangi sesama teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, berarti bersikap ramah. Dilarang berisik ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Perhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, sama positifnya. Gunakan masker, sama. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan hati-hati di kelas atau koridor. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu berisikan dengan kalimat-kalimat positif yang mana nanti bisa diterima oleh anak secara positif pula. Kemudian untuk peraturan di sini selalu kembalikan buku tempatnya. Nilai kebajikan yang muncul adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, ini adalah nilai kebajikannya, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, bersama keselamatan dan keamanan. Baik, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai manusia itu memiliki, kalau secara teori itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, cinta kasih. Ya pasti setiap manusia secara naluri memiliki kebutuhan akan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Ya,
Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang memang hakiki ada pada diri manusia. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, Bapak Ibu juga bisa merasakan kita itu manusia, karena kalau misalnya kita itu tidak seakan-akan, ya ini kan perasaan sendiri kan, seakan-akan tidak diterima di lingkungan kita, ya Allah, perasaannya kan bagaimana kok kita kayak tidak dianggap dan sebagainya. Nah, itu ya manusiawi gitu kan. Nah, maka dari itu agar kita bisa diterima ya kita positif. Kita itu harus berpikir positif, positif berpikir, positif ucapan, karena berpikir positif akan mengeluarkan ucapan yang positif akan mengeluarkan tindakan yang positif, tindakan yang positif akan mengeluarkan kebiasaan yang positif, dan intinya apa? Karakter kita juga akan terbawa positif. Oke? Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis di antara makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain-lain, kebutuhan primer, ya. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Nah, kita itu perlu memberdaya diri pada kebutuhan pengakuan ini. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan berkaitan dengan seseorang memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Ya, jadi manusia merdeka, ya, ini tidak artinya tidak terkungkung pada satu ketidakbebasan akan hak manusia. Kemudian kebutuhan akan kesenangan berkaitan dengan kesedihan akan tantangan, perubahan dan pembelajaran yang bermakna. Baik Bapak Ibu, ini ada kita sudah sampai pada 5 posisi kontrol. Okay. Kita lihat bersama-sama videonya. Telung puluh kita lulus 40. Berarti orang malas. Ini ayat biru. Baik, Bapak Ibu, kita lihat tayangan mengenai 5 posisi kontrol ini sebagai posisi penghukum. Oke, jadi coba perhatikan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian
basket, Bu. Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kemudian posisi membuat merasa bersalah. Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Ini posisi teman, Bapak Ibu. Maaf, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang pertama kali tadi. Jadi biar berusaha kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir posisi manajer, Bapak Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya pas dalam sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini
keterlambatan ini? Bersedia, Bu? Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat saya, Bu. Baik, kalau kalian punya alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu Aulia. Kira-kira akan mulai sekarang kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aren? Agar tidak akan terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian video penayangan untuk 5 posisi kontrol yang ada pada setiap guru atau pendidik. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu bisa kita ketahui bahwa itu yang pertama adalah penghubung. Kita bisa menjadi sebagai penghukum, tapi di sini nanti bagaimana, apakah posisi kontrol kita itu sebagai penghubung atau apa, bisa kita merasakan sendiri ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer ya. Kemudian pernyataan-pernyataan ini, nah ini kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya adalah siapa yang mengatakan, maka ketika ada saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau tadi kan Aren gitu ya. Nah, itu berarti di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan nih ketika menerapkan ini ke murid-murid ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini berarti posisi kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu kan teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu seperti penghukum. Nah, jadi Bapak Ibu akan mengetahui saya itu kontrolnya atau posisi kontrol itu berada di mana gitu ya. Jadi ketika tindakan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bayangkan sendiri ketika berhadapan dengan siswa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi ya. Dalam segitiga restitusi adalah bagaimana cara kita memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam mungkin diri kita atau siswa kita atau masalah orang lain. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada 3 tahap. Ketika menstabilkan identitas, ini di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu contohnya, oke? Berikutnya. Kemudian validasi kebutuhan. Untuk validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, ketika pada cara yang kedua ini, tahap yang kedua ini, ada guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan
Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang mau seperti apa? Ya, ini contoh menanyakan keyakinan keras. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini bisa Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu memecahkan masalah dengan siswa. Bisa sebagai wali kelas, bisa guru mata pelajaran ketika misalnya siswa kita itu ada yang melanggar keyakinan kelas. Jadi kan Bapak Ibu kan sudah buat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan itu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita, yang agar dengan kesadaran secara intrinsik dari dalam murid, mereka itu mampu untuk bertanggung jawab pada apa yang sudah ada di dalam kesepakatan. Contoh apa? Kebersihan lingkungan, gitu ya, misalnya. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung pertemuan kali ini. Jadi refleksi yang bisa kita ambil adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Oke. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Dan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di masing-masing kelas atau ke setiap siswa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan siang hari ini alhamdulillah kita sudah membahas mengenai disiplin atau budaya positif yang ada di sekolah kita SMK Negeri 1 Brebes. Jadi dari tadi si Bapak Ibu sudah belajar mengenai apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan, kemudian apa itu 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Diharapkan Bapak Ibu itu mampu menerapkan budaya positif ini setidaknya di lingkungan Bapak Ibu mengajar pada saat di dalam kelas. Ketika misalnya ada anak yang bermasalah, posisikan diri kita, apakah nanti kita itu lebih baik sebagai apa? Ya di sini kan dimintanya adalah sebagai seorang yang mampu untuk bisa menengahi atau memecahkan masalah siswa. Dari 5 posisi kontrol itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan semuanya. Nah maka diterapkan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan stabilisasi identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, demikian pertemuan untuk diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh saya Siti Lutfia, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Brebes. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap, dan terima kasih sekali, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu menyemarakan kegiatan di forum seperti ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.